Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim. Al-Hakim adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-47. Al-Hakim artinya yang mempunyai hikmah atau yang maha bijaksana. Hikmah adalah satu ibarat dari kesempurnaan ilmu dan kebagusan atau keindahan perbuatan dan kemantapan pada perbuatan. Dalam Al-Quran disebutkan wahwal qahiru fawqa ibadih wahwal hakimul khabir. Artinya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa di atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apabila kita mendengar ayat ini sepotong saja, yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa atas hambanya, maka bisa menimbulkan penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas hambanya lalu sekehendaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung ayat itu dengan Al-Hakim atau yang maha bijaksana. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, mampu berbuat apapun terhadap kita, tetapi dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia bijaksana pada hukumnya, bijaksana pada perbuatannya, dan pada apa yang dia tetapkan. Dalam ayat yang lain disebutkan zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Artinya yang demikian itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetapkan di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa-apa yang mesti kita laksanakan dan apa-apa yang mesti kita tinggalkan itu sudah diatur dalam Al-Quran, dan itu merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana atau Al-Hakim. Ada banyak contoh kejadian tentang kebijaksanaan dari yang maha bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman jahiliyah, salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan adalah minum arak. Hanya ada beberapa orang yang tidak pernah minum arak. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abu Talib, dan Abdul Muttalib. Selain keluarga itu, arak menjadi kebiasaan sehari-hari, baik orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kali ayat dan beberapa masa yang memutuskan bahwa arak itu haram. Andai kata waktu itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumkan bahwa arak itu haram, maka banyak yang masih lemah imannya, yang murtad, dan banyak yang hendak masuk Islam tidak jadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana.
diaturlah sedemikian rupa tentang haramnya arak ini sehingga menyenangkan hati kaum muslimin. Yang berkaitan dengan itu adalah turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya itu arak dan judi itu dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Manfaat arak bukan dari segi kesehatan dan ketenangan jiwa, melainkan dari segi usaha bisnis pada waktu itu. Kalau segi kesehatan bahkan merugikan. Setelah turun ayat ini, sebagian sahabat ada yang meninggalkan minum arak dan sebagian tetap minum arak karena tidak ada larangan yang tegas. Beberapa waktu kemudian terjadi satu kejadian di mana Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, mengumpulkan kaum untuk minum arak sampai akhirnya mereka mabuk. Ketika masuk waktu salat maghrib, seseorang jadi imam dan tersalah membaca ayat. Ia membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Kalimat la yang berarti tidak tertinggal. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Sahabat-sahabat yang masih mau minum arak tidak lagi minum arak mendekati waktu salat, tetapi sesudah salat isya, karena masanya panjang antara isya dan subuh. Setelah itu ada kejadian lagi di mana para sahabat berkumpul beberapa kabilah untuk minum arak. Akhirnya mereka mabuk dan terjadi perkelahian. Mereka saling menghina antara kabilah dan hampir terjadi perang. Akhirnya turun lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan sangat bijaksana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak dengan beberapa kali tahap. Ini termasuk dari kandungan nama Allah Al-Hakim. Contoh lain yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Karena riba juga salah satu kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana juga beberapa kali menurunkan ayat, yaitu pertama, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Artinya, dan sesungguhnya apa-apa yang kalian lakukan dari riba supaya harta kalian berkembang, maka tidaklah berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengerti sudah paham bahwa jika memperbuat riba
tidak akan berkah usahanya. Tetapi sebagian lain masih melakukan riba. Kemudian turun ayat kedua, wa akhlihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batili wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Artinya mereka memakan riba padahal telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Banyak sahabat yang sudah meninggalkan riba, namun masih ada yang beranggapan bahwa riba itu boleh. Akhirnya turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian supaya kalian mendapat keberuntungan. Setelah ayat itu turun, bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka mengurangi persen bunga supaya tidak berganda-ganda. Kemudian turunlah ayat larangan secara mutlak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak memperbuat, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memerangi kalian. Sekecil apapun bunga yang diambil dari hutang piutang, yang ada keuntungan dari yang menghutang itu adalah hukumnya riba. Keputusan ini turun setelah beberapa tahap mengingat kebiasaan orang-orang waktu itu. Inilah praktik tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumkan sesuatu. Jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam hukumnya, maka hukum Allah Subhanahu wa taala itu janganlah dibijaksanai lagi, karena bisa menimbulkan laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman dahulu ketika mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka tidak menangkap di hari Sabtu, tetapi mereka memasang perangkap pada hari Sabtu dan menangkapnya di hari Minggu. Akhirnya mereka dilaknat, muka mereka dirubah menjadi kera. Kita harus yakin bahwa apapun yang telah dihukumkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala menghukumkan dengan bijaksana, dan hukum Allah Subhanahu wa taala kalau kita teliti semuanya ada hikmah dan rahasia untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.